Perikop Injil minggu yang lalu berkisah tentang dialog Yesus dengan para muridnya mengenai jati diri dia. Yesus bertanya, menurut kamu, orang mengatakan apa tentang aku? Yang kamu dengar dari orang lain tentang aku apa? Bla 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 bla. Kemudian Yesus bertanya, kamu sendiri tentang aku, siapa aku ini? Dan Petrus atas nama para murid, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita melihat kelanjutan dari kisah itu. Siapa Mesias, anak Allah yang hidup itu? Yesus mengatakan kepada para muridnya secara fair, objektif. Ini loh Mesias anak Allah. Menderita sengsara, disalib, wafat, bangkit. Reaksi Petrus bagaimana? Menarik Yesus dengan keras. Sama sekali itu tidak akan terjadi. Mesias tidak macam itu. Salib adalah tanda atau cara orang mati yang amat sangat hina. Mesias bukan itu. Petrus protes. Dan Yesus tidak kalah sangar. Enyah iblis. Yesus tidak menyebut nama Petrus. Iblis. Kita tahu ya iblis ya toh. Hitam itu, lidahnya merah, sungutnya hitam itu. Gambaran anak kecil kan dulu begitu itu. Ekornya ada, pokoknya warnanya hitam. Hanya iblis. Mengapa Yesus mengatakan itu? Iblis hanya mementingkan kesenangan manusia, menghindari yang gak enak. Engkau batu sandungan, maka iblis selalu menjadi batu sandungan bagi Tuhan dan berlawanan dengan Tuhan. Para saudara yang terkasih, pengenalan jati diri tentang Tuhan, pengalaman kita masing-masing berdinamika pula. Bisa jadi suatu ketika kita mengatakan, oh Allahku itu Allah yang amat sangat baik hati. Ya, aku memohon sekaligus langsung dikabulkan. Suatu ketika kita memohon dan dikabulkan cukup lama. Cukup lama membuat kita menjadi gamang. Menjadi ragu-ragu. Bahkan kemudian mengatakan, Tuhan gak peduli. Katanya Allah peduli, ada lagunya lagi. Tapi ternyata Allah gak peduli. Sudah sekian lama di Jarnowai. Tuhan gak punya hati. Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak cinta padaku. Berdinamika, mengenal jati diri tidak mudah. Maka Yesus mau mengatakan para muridnya, engkau harus mengenal aku dengan tepat. Tepat artinya versiku, bukan versimu. Gambaranku, bukan gambaranmu. Caraku, bukan caramu. Maka teologi Katolik adalah pertama-tama teologi salib. Bukan teologi yang mulia dan sebagainya, tidak. Ada Tabor, tetapi sebelumnya ada Golgota, ada Kalvari. Harus diingat satu paket. Dan konteks pembicaraan Yesus dengan para muridnya adalah
Yesus mengarahkan perjalanannya ke Yerusalem. Apa artinya? Di sana semua nabi binasa. Yesus akan ke sana pula. Bicara tentang kesengsaraan. Maka engkau harus tahu aku betul, mengenal aku betul. Jangan-jangan kamu sakit hati karena versimu, pandanganmu tentang aku enggak pas. Jangan salahkan aku dong. Aku sudah mengatakan bla 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 begitu, kamu kok ngeyel. Maka Yesus menegaskan, yang mau ikut aku, menyangkal diri, mikul salib, ikut aku. Kamu menyebut aku sebagai apapun, sebagai juru selamat, Emmanuel, sebagai sahabat, sebagai seorang teman, sebagai juru selamat, bla bla bla, silakan. Tapi intinya, yang mau adalah menyangkal diri, manggul salib, ikut aku. Enggak bisa ditawar. Maka ujian mengenal diri, jati diri Tuhan dengan tepat melalui 3 syarat ini. Menyangkal diri, ada yang lebih penting daripada kehendakku. Dia yang harus aku utamakan. Maka aku harus menyisihkan keinginanku. Iblis harus aku enyahkan dari hidupku. Dia yang harus aku ikuti. Memikul salib. Ya begini menjadi orang Katolik. Berbuat baik salah, berbuat jujur salah, disingkirkan dan sebagainya. Ya memang itulah salib, konsekuensi yang diterima karena kita murid Tuhan. Karena kita mengenal Dia dengan tepat, ajarannya mengaplikasikan, menerapkan. Tidak semua orang suka, itulah salib. Tapi mohon maaf, tidak semua derita itu salib. Tidak. Melakukan kesalahan, tindakan salah, yaitu karena kita yang salah, bukan salib. Ambil contoh, jangan mencuri, salah satu dari dekalog 10 perintah Allah. Kita tahu itu, jangan mencuri. Lah lapo kita mencuri? Kecekel, ditangkap, masukkan penjara, salib. Bukan. Itu salahmu dewe. Ojo nyalano Gusti Allah, ngesakno. Salib itu karena aku komit, aku Katolik, dan aku tidak disenangi. Itu salib. Tapi kalau melakukan kejahatan, kesalahan, dan kita menerima konsekuensi, bukan salib, iku salahmu dewe. Maka para saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar dari para murid, dialog dengan Yesus. Kita diajak untuk memurnikan pengenalan diri kita terhadap Dia. Sampai saat ini aku menjadi orang Katolik, betulkah aku mengenal Tuhanku itu dengan tepat? Jangan-jangan gambaranku sendiri. Dengan tepat berarti kita harus menyangkal diri, memikul salib dan ikut Dia. Bukan ikut kehendak kita, tapi kita ikut Dia. Maka ini menjadi pemurnian dinamika kita sebagai umat Kristiani mengenal Dia. Supaya kita tepat memandang Dia dan kita tidak keliru. Apapun yang kita alami merupakan bagian dinamika hidup kita. Allah mempunyai beraneka macam cara untuk memurnikan iman kita. Bacaan pertama, kisah Yeremia. Dalam renungan pribadinya, ada sesuatu yang mengganjel. Sebagai manusia ia protes, gak bisa terima perlakuan ini. Aku melakukan kehendakmu, aku menjadi corongmu, juru bicaramu. Banyak orang gak gape, gak peduli, bahkan menyingkirkan aku. Aku mau lari. Tapi gak bisa, ada sesuatu dalam hatiku seperti api yang menyala-nyala. Gak bisa aku lari.
Keinginan manusia lari, gak enak iki salib. Penolakan gak enak. Ingin lari. Tapi dalam hati ada sesuatu yang menyala-nyala seperti api. Aku gak bisa kemana-mana. Dia telah menawan aku. Yeremia pun dimurnikan panggilan kenabiannya melalui pengalaman penolakan. Agar ia pun dimurnikan siapa Allah Yahweh itu. Disertai ia bukan berarti tanpa salib, tanpa derita, tidak. Hidup beriman pun sama. Kita tidak akan lepas dari salib. Tapi Allah kita yakini ia menemani, mendampingi kita. Maka para saudara yang terkasih dalam minggu hari ini sekali lagi kita bersama-sama diajak memurnikan iman kita agar kita juga makin mengenal Dia yang mengasihi kita sampai disalib. Sungguh tepat bahwa ia memang Mesias anak Allah yang hidup. Ia memberikan hidupnya untuk aku, untuk dunia melalui hidupnya sendiri yaitu pencurahan dirinya di dalam kayu salib.